dan tidak bisa membeli tiket. Aku dan orang-orang lainnya di sekitaran Stadion Teladan ini pernah memanjat tower seperti ini. Di Stadion Teladan ini banyak penjual kaki lima ya. Sampahnya juga cukup. Gerbang Stadion Teladan ini hanya bisa dimasuki pemain dan tidak bisa sebuah seni. Ini stadion terjelek yang ada di Indonesia. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Aku sekarang sedang ada di Stadion Teladan yang sedang direnovasi. Stadion ini mulai dibangun beberapa bulan lalu dan diperkirakan akan selesai bulan Oktober tahun 2024. Kita doakan bersama agar Stadion Teladan Medan ini cepat selesai dengan semestinya. Ini kawasan Stadion Teladan Medan yang sedang direnovasi. Stadion legendaris yang cukup ketinggalan zaman dibanding stadion-stadion lain yang ada di Indonesia. Apalagi stadion-stadion yang ada di kota besar ya. Sangat ketinggalan zamannya. Di sini ada mural legenda hidup PSMS Medan, Maya di Penggabean, dan ada satu lagi Legimin Raharjo. Cukup semak juga ya untuk Stadion Teladan Medan ini. Padahal ini kota terbesar loh, ketiga kota metropolitan gitu, tapi stadion yang layak nggak punya gitu. Baru inilah akan direnovasi yang akan memenuhi standar Liga 1. Mudah-mudahan tembus standar FIFA gitu. Jarak dari tembok stadion ke rumah-rumah warga juga cukup dekat ya. Jadi Stadion Teladan ini nggak punya space yang cukup untuk parkiran atau halaman-halaman tanah ruang kosong gitu. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola di sini, parkir berjejer di sini, berserak semua di sini. Sangat mengganggu lalu lintas bagi orang yang ingin melintas di sini. Bisa dilihat di sini udah mulai hancur dan roboh. Beton-beton yang udah hancur ternyata besinya cukup tebal juga ya. Besi ukuran berapa sih itu? Ini salah satu pintu lama ya kayaknya. Kita intip dalamnya gimana. Untuk rumputnya seperti padang ilalang. Kita doakan saja semoga Stadion Teladan ini selesai dengan tepat waktu dan tidak mengecewakan. Terlihat di sana alat berat sedang bekerja.
Wow, hancur rata dengan tanah. Ini stadion dibangun 1951 dan selesai tahun 1953. Dibangun untuk kepentingan PON atau Pekan Olahraga Nasional yang ketiga di Medan, Sumatera Utara, yang kemudian hari menjadi home base dari tim sepak bola lokal yaitu PSMS Medan. Oke, kita telusuri lagi. Terlihat dari kejauhan tribun selatan udah tinggal tembok juga ya. Kursi-kursi penonton yang seperti tangga-tangga itu udah diroboh juga. Sebagian besar dari tribun timur ini udah rata dengan tanah. Tapi tribun timur di ujung sana masih berdiri kokoh ya. Apakah di sana akan diroboh juga atau tetap seperti itu, atau belakangan dirobohnya gitu. Tapi ada yang unik dari Stadion Teladan ini. Stadion Teladan ini memiliki menara apa itu ya, yang sampai sekarang aku juga nggak tahu itu fungsinya apa gitu. Mungkin hanya desain yang menjadikannya ciri khas. Menurut info, Stadion Teladan ini berkapasitas 20.000 penonton dan akan di-upgrade menjadi 40.000 penonton, yang semua tribunnya akan tertutup dan tidak memiliki lintasan lari seperti stadion-stadion modern di Eropa. Terlihat beberapa pekerja sedang bekerja dengan keras dan giat demi kelancaran pembangunan Stadion Teladan Medan. Ini salah satu stadion legendaris yang bertipe C, stadion tradisional yang cukup usang dan jelek. Sementara stadion-stadion di luar kota sana di Jawa hanya kota-kota kecil tapi mampu membangun stadion yang megah dan cukup terawat. Tapi wali kota Medan yang sekarang akan membangun Stadion Teladan dengan standar yang bagus. Mudah-mudahan akan lolos standar FIFA. Karena stadion itu sebuah lambang kejayaan atau prestasi dari setiap daerah ya. Dan kebanggaan pasti ada di sebuah stadion itu. Ada satu kenangan di Stadion Teladan ini saat masih remaja, saat ingin menonton PSMS Medan dan tidak bisa membeli tiket.
Aku dan orang-orang lainnya di sekitaran Stadion Teladan ini pernah memanjat tower seperti ini, tapi bukan seperti ini ya. Dulu towernya masih tower seperti tower-tower sutet yang bisa dipanjat dengan mudah. Dan kami beramai-ramai memanjat tower ini agar bisa menonton langsung pertandingan di dalam lapangan. Karena memang waktu itu banyak yang belum bisa beli tiket, khususnya bagi para remaja atau siapapun yang tidak bisa membeli tiket. Kami memanjat di tower penerangan pencahayaan seperti ini. Tapi dulu tiang towernya belum bulat seperti ini. Tiang towernya masih berbentuk seperti sutet yang gampang dipanjat. Satu tower bisa ada puluhan orang. Tidak baik untuk dicontoh, tapi itulah yang pernah kami lakukan untuk menonton PSMS Medan. Pernah juga kami memanjat pagar atau tembok-tembok di stadion ini agar bisa juga menonton PSMS. Itulah salah satu perjuangan yang kami lakukan untuk bisa mendukung PSMS Medan. Tapi kalau sekarang nggak gitu lagi lah ya, harus beli tiket. Siapapun sekarang yang ingin menonton bola atau PSMS Medan harus membeli tiket sebagai bentuk dukungan nyata untuk kemajuan tim, karena uang-uang tiketnya bisa digunakan untuk kepentingan tim itu sendiri. Oke, kita lanjut jelajah luar stadion. Ini Stadion Teladan di Tribun Selatan posisinya. Di Stadion Teladan ini banyak penjual kaki lima ya. Banyak stand-stand berdiri seperti ini. Sangat dekat jaraknya antara tembok stadion dan stand-stand warung yang ada di sini. Mulai dari stand warung, orang-orang berjualan kaki lima, sampai tempat belajar mengemudi, semuanya ada di sini. Tidak ada pagar pembatas antara tembok stadion dan jalan gitu. Harusnya ada sih, seperti stadion-stadion yang lain gitu. Jadi kalau mau belajar mengemudi di Stadion Teladan ini cukup banyak. Stadion Teladan Medan. Ya, seperti itu contohnya. Biasanya pagi-pagi atau subuh-subuh banyak orang-orang yang lari di sini ya, atau sport, atau sekedar olahraga kecil. Tapi langsung di pinggir jalan gitu. Tidak ada tempat khusus seperti area di dalam stadion gitu. Nah, itu tribun barat, tribun yang belum disentuh sama sekali. Itu atapnya. Sampahnya juga cukup lumayan ya. Di Stadion Teladan ini juga dijadikan tempat nongkrong bagi anak-anak muda, bagi yang ingin menonton. Ini salah satu bangunan yang juga udah mulai diroboh, mulai dihancurkan. Salah satu pintu dari stadion di Tribun Barat.
Ini dari tribun barat. Ternyata bawahnya sudah mulai dibersihkan ya, tapi belum diroboh gitu. Ini adalah kantor KONI Medan. Yang tulisannya juga udah terkopek-kopek, yang terlepas gitu. Ini dia penampakannya. Sudah mulai pembersihan, hanya tinggal menunggu waktu untuk diroboh. Apakah akan diroboh atau tetap berdiri seperti ini dan hanya dilakukan perbaikan sedikit. Di depan pintu utama stadion ini mobil berlalu lalang karena memang tidak ada tempat untuk ruang bebas di stadion ini. Ini langsung ke jalan gitu. Jadi memang sangat tidak layak. Harusnya ada space kosong gitu. Entah itu tempat penonton berkumpul atau untuk apapun lah. Ini langsung ke jalan. Ya memang kalau ada pertandingan ini pasti ditutup jalannya. Terlihat pekerja sedang bertugas di sana. Sekarang tepat berada di gerbang utama Stadion Teladan, tempat keluar masuknya para pemain. Gerbang Stadion Teladan ini hanya bisa dimasuki pemain dan tidak bisa dimasuki oleh bus atau kendaraan pemain ya. Jadi bus pemain akan parkir di luar sini dan satu lagi di sana. Karena memang tidak ada tempat di dalam. Karena stadion ini cukup kecil, stadion lama gitu. Kondisi di depan Stadion Teladan, ada taman dengan pohon-pohon yang sepertinya cukup tua ya, tapi rimbun. Semoga terus dipelihara. Di sini ada air mancur biasanya kalau ada pertandingan. Tapi kalau tidak ada pertandingan akan mati seperti itu. Jadi kalau ada pertandingan, sepeda motor itu parkirnya sampai ke area sini gitu. Nah, di sini akan penuh sesak orang. Di taman inilah orang sering sport atau running, olahraga. Kita lihat juga kondisi air mancur di sini. Besi-besi air mancurnya juga banyak yang hilang ya. Wow, airnya juga cukup jernih. Banyak ikannya ya, ikan sepat gitu. Apakah kelihatan dari sini? Di sini juga ada fasilitas olahraganya yang bisa dipakai nggak ya? Sepertinya masih bisa untuk melakukan apa ya nama olahraganya, olahraga kalistenik lah ya. Ada sebuah seni lukis mungkin ya di Taman Stadion Teladan ini.
Inilah tangan-tangan kreatif anak-anak sekitar sini gitu, yang tidak patut untuk dicontoh. Anak-anak muda jangan melakukan seperti itu ya, karena dibaca orang lain atau dibaca orang-orang yang belum cukup umur tidak baik. Ini dia tampak depan dari Stadion Teladan, dari taman. Stadion yang cukup jelek untuk zaman sekarang ini, apalagi Medan ini adalah kota besar, kota metropolitan. Aku rasa ini stadion terjelek yang ada di Indonesia, di kota besarnya. Karena kota-kota kecil aja udah memiliki stadion yang cantik ya. Medan itu hampir-hampir sama dengan Surabaya, Bandung, Semarang. Tapi mereka mempunyai stadion yang bagus dan layak, dan Teladan belum punya. Tapi saat ini akan segera diwujudkan impian itu. Semoga selesai dengan sesuai ekspektasi yang bagus. Oke kawan-kawan, segitu dulu video hari ini. Sampai jumpa di cerita yang lain, di video yang lain, di hari yang lain. Dadah, bye-bye.